That you see me when no one else does. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ice Kurniawati, Safiratul Mardiah, Dwi Ajeng Rahayu, dan Sandi Prabowo akan mempresentasikan materi kami yaitu pengeringan dengan studi kasus karakteristik penurunan kadar air dan perubahan volume bengkoang selama pengeringan. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Berikut adalah outline atau daftar isi dari apa yang akan kami presentasikan. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Sebagian besar bahan hasil pertanian memiliki sifat yang mudah rusak. Bahkan ada yang sangat mudah rusak sehingga memerlukan penanganan yang baik agar tidak mengalami penurunan mutu yang sangat drastis. Perlakuan diberikan sesuai dengan sifat-sifat dari setiap bahan hasil pertanian yang ditangani. Hal ini dikarenakan faktor penurunan mutu umumnya ditentukan oleh sifat-sifat dari bahan hasil pertanian tersebut. Selain itu, sifat lain dari bahan hasil pertanian adalah memiliki kandungan air yang relatif tinggi. Dengan kandungan air yang tinggi tersebut, bahan pangan dapat menjadi media yang baik bagi mikroba pembusuk untuk tumbuh dan berkembang, sehingga bahan pangan tersebut menjadi mudah membusuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengeringan untuk menghilangkan air dari bahan hasil pertanian tersebut. Pengeringan pasca panen termasuk tahap yang paling penting dan intensif dalam pengolahan bahan hasil pertanian. Proses ini diterapkan untuk mengurangi kadar air bahan seperti berbagai buah-buahan, sayuran, dan bahan hasil pertanian lainnya setelah dipanen. Proses pengeringan memerlukan panas dan uap air secara simultan untuk menguapkan air dari permukaan bahan tanpa mengubah sifat kimia dari bahan tersebut. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui prinsip pengeringan pada bahan hasil pertanian dan mengetahui pengaruh pengeringan pada bahan hasil pertanian. Baiklah, kita masuk ke pengertian pengeringan. Jadi, pengeringan merupakan cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan air dari bahan pangan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang terkandung dari bahan pangan dengan menggunakan energi panas. Hasil dari proses pengeringan adalah bahan kering yang mempunyai kadar air setara dengan kadar air keseimbangan udara normal atau setara dengan nilai aktivitas air yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis, dan kimiawi. Selama proses pengeringan bahan, transformasi fisik, bentuk, ukuran, berat, dan warna pada bahan dapat mengalami perubahan. Melalui proses ini, kualitas produk dan nilai tambahnya akan meningkat. Pada proses pengeringan, selalu diinginkan kecepatan pengeringan yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mempercepat pindah panas dan pindah massa. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memperoleh kecepatan pengeringan yang optimal. Faktor yang pertama ada suhu. Suhu pengeringan akan mempengaruhi proses penguapan. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dan bahan, maka akan semakin cepat proses pindah panas berlangsung, sehingga mengakibatkan proses penguapan semakin cepat. Kelembapan udara menentukan kadar air akhir bahan pangan setelah dikeringkan. Bahan pangan yang telah dikeringkan dapat menyerap air dari udara di sekitarnya. Jika udara di sekitar bahan pengering tersebut mengandung uap air tinggi atau lembab, maka kecepatan penyerapan uap air oleh bahan pangan tersebut akan semakin cepat. Proses penyerapan akan terhenti sampai kesetimbangan kelembapan nisbi bahan pangan tersebut tercapai. Kesetimbangan kelembapan nisbi bahan pangan adalah kelembapan pada suhu tertentu di mana tidak terjadi penguapan air dari bahan pangan ke udara dan tidak terjadi penguapan air dari udara ke bahan pangan. Yang ketiga ada waktu pengeringan. Waktu pengeringan menentukan lama kontak dengan bahan panas.
Karena sebagian besar bahan pangan sensitif terhadap panas, maka waktu pengeringan yang digunakan harus maksimum, yaitu kadar air bahan akhir yang diinginkan telah tercapai dengan lama pengeringan yang pendek. Pengeringan dengan suhu yang tinggi dan waktu yang pendek dapat lebih menekan kerusakan bahan pangan dibandingkan dengan waktu pengeringan yang lebih lama dan suhu rendah. Selanjutnya ada kadar air. Bahan pangan yang mempunyai kandungan air yang tinggi pada umumnya cepat mengalami kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba maupun reaksi kimia tertentu seperti oksidasi dan reaksi enzimatik. Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, maka sebagian air dari bahan harus dihilangkan sehingga mencapai kadar air tertentu. Selanjutnya ada faktor luas permukaan. Luas permukaan bahan yang tinggi atau ukuran bahan yang semakin kecil menyebabkan permukaan yang dapat kontak dengan medium pemanas menjadi lebih baik. Yang terakhir ada faktor laju aliran udara. Udara yang bergerak atau bersirkulasi akan lebih cepat mengambil uap air dibandingkan udara diam. Pada proses pergerakan udara, uap air dari bahan akan diambil dan terjadi mobilitas yang menyebabkan udara tidak pernah mencapai titik jenuh. Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi udara, proses pengeringan akan semakin cepat. Prinsip ini yang menyebabkan beberapa proses pengeringan menggunakan sirkulasi udara. Selanjutnya, terdapat tujuan dan prinsip pengeringan. Tujuan pengeringan untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu sehingga aman disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut. Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama disimpan. Volume bahan lebih kecil, mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan, serta mempermudah transportasi dan biaya produksi menjadi lebih murah. Kemudian untuk prinsip pengeringan adalah proses penghantaran panas dan massa yang terjadi secara serempak. Dalam pengeringan ini, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan bahan yang dikeringkan. Kemudian terdapat jenis-jenis pengeringan. Yang pertama yaitu pengeringan dengan panas matahari, yang kedua pengeringan dengan menggunakan bahan bakar, yang ketiga pengeringan gabungan. Untuk yang pertama yaitu pengeringan dengan menggunakan panas matahari. Pengeringan ini adalah pengeringan yang paling sederhana. Pengeringan hasil pertanian dengan menggunakan energi panas matahari biasanya dilakukan dengan menjemur bahan di atas alas penjemur. Penjemuran adalah usaha pembuangan atau penurunan kadar air suatu bahan untuk memperoleh tingkat kadar air yang cukup aman disimpan, yaitu yang tingkat kadar airnya seimbang dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu pengeringan menggunakan bahan bakar. Pengeringan ini disebut juga dengan pengeringan mekanis, di mana bahan bakar sebagai sumber panasnya. Sebagaimana bahan bakar cair, padat, dan listrik, misalnya seperti BBM, batu bara, limbah biomasa yaitu arang, kayu, sekam, serta serbuk gergaji. Pada pengeringan mekanis ini terdapat dua sistem, yaitu sistem batch, di mana bijian dikeringkan dalam suatu wadah dan kontak antara bijian dengan udara pengering lama atau berulang kali. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem continue, di mana bijian mengalir secara kontinu dan kontak dengan udara pengering hanya sekali saat bijian berada pada kolom atau zona pengeringan saja. Selanjutnya ada beberapa contoh alat dari pengeringan mekanis, yaitu yang pertama alat tray dryer atau alat pengering berbentuk rak. Alat ini berbentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Kemudian alat ini cocok untuk bahan yang berbentuk padat dan butiran. Alat ini sering digunakan untuk produk yang jumlahnya tidak terlalu besar dan lama waktu pengeringan umumnya 1-6 jam. Berikut adalah contoh dari alat tray dryer. Untuk mekanisme kerja alat ini dilengkapi dengan kipas, koil pemanas, dan nampan dengan tempat bahan makanan diletakkan. Saat kipas beroperasi, udara segar dari luar ditarik masuk. Udara kemudian melewati koil panas, udara dipanaskan dan kemudian dialirkan melalui nampan. Tempat uap air berpindah dari makanan ke udara. Udara yang terlalu lembab dari nampan kemudian dikeluarkan atau sebagian didaur ulang masuk bersama udara segar. Jika diperhatikan, bahan dalam alat ini dilakukan secara sistem batch. Alat yang kedua yaitu spray dryer atau pengeringan semprot.
Alat ini cocok untuk bahan yang berbentuk larutan yang sangat kental serta berbentuk pasta seperti susu, zat perwarna atau bahan farmasi. Kemudian kapasitas alat ini beberapa kilogram per jam hingga 50 ton per jam penguapan atau setara dengan 20.000 pengeringan semprot. Untuk umpan yang diatomisasi dalam bentuk percikan disentuhkan dengan udara panas yang dirancang dengan baik. Berikut adalah contoh dari alat spray dryer. Untuk mekanisme kerja alat spray dryer ini umumnya dipakai untuk membuat makanan bubuk. Misalnya, kita dapat mengubah susu cair menjadi susu bubuk menggunakan alat ini. Bahan pangan cair diubah menjadi sebaran droplet di mana bagian atas chamber dengan menggunakan model semprot. Tak jauh dari nozzle terdapat titik masuk udara panas. Udara tersebut kemudian keluar dari bagian chamber bersamaan dengan droplet yang jatuh dalam chamber. Air yang ada di trompet akan menguap, sedangkan partikel padatan akan terkumpul di bagian bawah. Spray dryer beroperasi secara kontinu. Di dalamnya kita bisa melihat contoh periode pengeringan dengan laju konstan dan maupun dengan laju menurun. Kemudian selanjutnya alat freeze dryer atau pengeringan beku. Alat ini cocok untuk padatan yang sangat sensitif terhadap panas. Bahannya seperti bioteknologis tertentu, bahan farmasi, pangan dengan kandungan fluor tinggi. Kemudian pengeringan ini terjadi di bawah titik triple cairan dengan menyublin air beku menjadi uap yang kemudian dikeluarkan dari ruang pengering dan dengan pompa vakum mekanis. Kemudian alat ini menghasilkan produk bermutu tinggi dibandingkan dengan teknik dehidrasi lainnya. Ini merupakan contoh dari alat freeze dryer. Sedangkan untuk mekanisme kerja alat ini yaitu alat ini memiliki chamber yang dijaga kondisinya tetap bertekanan rendah. Di dalam chamber terpasang plat pemanas. Produk yang sebelumnya telah dibekukan ditempatkan di atas plat. Kemudian karena tekanan dibuat sangat rendah dalam chamber, maka air berwujud es di dalam bahan pangan akan langsung tersublimasi menjadi uap. Dengan kata lain, es langsung berubah menjadi uap tanpa meleleh atau mencair terlebih dahulu. Jadi tekanan yang cukup rendah diperlukan dalam pengeringan ini. Karena dioperasikan pada suhu yang sangat rendah, maka dapat dihasilkan produk dengan kualitas unggul. Meskipun demikian, alat ini bisa sangat boros energi. Tidak hanya perlu menyediakan tekanan yang rendah dalam chamber, kita juga perlu membekukan bahan pangan terlebih dahulu sebelum bisa dikeringkan. Oleh karena itu, kebutuhan energi akan berlipat dari mulai untuk membekukan makanan hingga kemudian memaparkan ke tekanan rendah. Sistem terakhir jenis ini bisa dioperasikan dalam kondisi batch atau semi batch dengan keseluruhan biaya pengeringan biasanya sangat besar. Untuk alat yang keempat yaitu rotary dryer. Berikut adalah contoh dari alat rotary dryer, di mana alat rotary dryer ini terdiri dari sebuah silinder yang berputar dan digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan cairan kelembapan. Isi materi dan penanganannya ialah kontak langsung dengan gas panas di dalam ruangan pengeringan. Kemudian pada alat pengering rotary dryer ini terdiri dua hal, yaitu kontak bahan dengan dinding dan aliran uap panas yang masuk ke dalam drum. Pengeringan yang terjadi akibat kontak bahan dengan dinding disebut konduksi, karena pada panas dialirkan melalui media yang berupa logam. Sedangkan pengeringan yang terjadi akibat kontak bahan dengan aliran uap disebut konveksi, karena sumber panas merupakan bentuk aliran. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu pengeringan gabungan. Pengeringan gabungan adalah pengeringan dengan menggunakan energi sinar matahari dan bahan bakar minyak atau biomasa yang menggunakan konveksi paksa atau udara panas dikumpulkan dalam kolektor kemudian dihembuskan ke komoditi. Pengeringan dengan solar kolektor dan kombinasi panas matahari dikumpulkan dengan kolektor kemudian dihembuskan ke udara bahan yang dikeringkan. Pengeringan matahari yang dikombinasi dengan pemanasan buatan ini dinamakan pengeringan hibrid.
Untuk salah satu contoh alat dari pengeringan gabungan yaitu alat pengering energi surya tipe lorong. Berikut adalah contoh dari alat pengering energi surya tipe lorong. Alat ini terdiri atas kipas angin sentrifugal, pemanas udara atau kolektor, dan lorong pengering. Kemudian kolektor dan lorong pengering dipasang paralel dan di atasnya ditutup dengan plastik transparan. Selanjutnya alat pengering dipasang dengan arah membujur utara sampai selatan dan diletakkan di atas tanah. Dan udara pengering yang dihasilkan dalam kolektor dihembuskan ke komoditi dengan kecepatan 400 sampai 900 meter kubik per jam agar tercapai temperatur pengeringan sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu metode pengeringan. Pada umumnya, metode pengeringan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penjemuran. Metode penjemuran ini memanfaatkan sinar matahari untuk sebagai media pengeringannya. Kemudian, aplikasi udara panas atau pengeringan secara konveksi. Udara yang meningkatkan kelembapan relatif udara sehingga mampu mengangkat udara dari bahan yang terpanaskan oleh udara. Kemudian, yang ketiga yaitu pengeringan kontak atau melalui dinding yang terpanaskan pada pengeringan drum dan pengeringan vakum. Pengeringan dielektrik di mana radio frekuensi atau gelombang mikro diserap oleh bahan. Kemudian yang keempat yaitu pengeringan beku. Pengeringan beku ini di mana cairan dibekukan sebelum dikeringkan secara sublimasi atau langsung uap. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu pengeringan superkritis. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pengeringan. Nah, prinsip pengeringan yaitu proses penghantaran panas dan massa yang terjadi secara serempak. Dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembapan antara udara pengering dengan bahan yang dikeringkan. Banyaknya ragam bahan yang dikeringkan di dalam peralatan komersial dan banyaknya macam peralatan yang digunakan manusia. Maka, tidak ada satu teori pun mengenai pengeringan yang dapat meliputi semua jenis bahan dan peralatan yang ada. Variasi bentuk dan ukuran bahan, keseimbangan kebasahannya atau moisture, mekanisme aliran bahan pembasahan itu, serta metode pemberian kalor yang perlu untuk penguapan. Nah, maka dari itu berikut prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alat pengering. Antara lain, yang pertama yaitu pola suhu di dalam pengering, dan yang kedua perpindahan kalor di dalam pengering. Kemudian yang ketiga, perhitungan beban kalor, dan yang keempat, satuan perpindahan kalor. Kemudian yang terakhir yaitu perpindahan massa di dalam pengering. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pengeringan. Proses pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari sebuah permukaan benda sehingga kandungan air pada permukaan benda berkurang. Perpindahan panas dapat terjadi karena adanya perbedaan temperatur yang signifikan antara dua permukaan. Perbedaan temperatur ini ditimbulkan oleh adanya aliran udara panas di atas permukaan benda yang akan dikeringkan yang mempunyai temperatur lebih tinggi. Kemudian, mekanisme pengeringan meliputi dua proses perpindahan, yaitu perpindahan kalor dan perpindahan massa uap air dengan mengkondisikan udara pengering. Proses perpindahan kalor terjadi karena suhu bahan lebih rendah daripada suhu udara pengering yang dialirkan di sekelilingnya. Udara panas yang dialirkan ini akan meningkatkan suhu bahan dan menyebabkan tekanan uap air bahan menjadi lebih tinggi daripada tekanan uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan massa uap air dari bahan ke udara. Nah, selanjutnya penerapan pengeringan di industri. Di sini ada salah satu alat pengeringan yaitu rotary dryer. Rotary dryer merupakan salah satu alat pengeringan kontinu yang sangat luas penggunaannya dalam industri-industri kimia, farmasi, makanan, dan makanan ternak. Beberapa aplikasi penggunaan rotary dryer dalam industri adalah untuk pengeringan produk-produk olahan kacang kedelai pada industri pengolahan kacang kedelai, untuk pengeringan gula setelah proses washing dan centrifugation pada industri gula,
Untuk pengeringan sisa sayuran sebagai bahan makanan ternak, untuk pengeringan produk-produk farmasi, dan untuk pengeringan amonium nitrat pada industri pupuk. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kami menggunakan contoh yaitu bengkoang. Bengkoang di sini akan dipotong menjadi bentuk kotak dan bulat. Alat pengering yang digunakan adalah tipe patch dryer. Variasi suhu yaitu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Bengkoang merupakan bahan pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang kaya akan karbohidrat. Bengkoang pada bentuk umbi siap panen mengandung 80-90% air, 10-17% karbohidrat, 1-2,5% protein, 0,5-1% serat, 0,1-0,2% itu lemak. Penurunan kadar air. Pengeringan bengkoang dilakukan menggunakan dua bentuk irisan, yaitu kotak dan bulat. Suhu pengeringan 40, 50, dan 60 derajat Celcius dengan kecepatan udara pengeringan 1,5 meter per detik. Kadar air awal bengkoang sekitar 80%. Diperoleh pola penurunan kadar air basis basah dan penurunan kadar air basis kering seperti disajikan pada gambar 2 dan 3. Pada gambar 2, di sini dilihat bahwasannya di grafik itu mengalami pola penurunan selama proses pengeringan. Yang A adalah bengkoang berbentuk kotak dan yang B adalah bengkoang berbentuk bulat. Dengan kecepatan yang sama yaitu 1,5 meter per detik. Dan gambar 3 ini adalah perbandingan kadar air basis kering. Kita bisa ketahui yaitu yang A itu adalah kotak, B itu bulat. Pada level kecepatan yang masih sama, 1,5. Per 1 dan 2 ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pengeringan, maka semakin cepat laju pengeringan pada bengkoang bentuk kotak maupun bengkoang bentuk bulat. Semakin besar perbedaan suhu antara pemanas dengan bahan, dan semakin cepat pindah panas ke bahan pangan, dan semakin cepat pula penguapan air dari bahan pangan. Oleh karena itu, bengkoang yang kan pada suhu 60 derajat, kadar airnya lebih cepat dibanding dengan bengkoang yang dikeringkan pada suhu 40 dan 50 derajat Celcius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu pengeringan mempengaruhi laju penurunan kadar air, di mana suhu udara pengeringan yang lebih tinggi akan cenderung mempercepat proses pengeringan bahan pangan menuju kadar air setimbangan. Hal lain yang mempengaruhi proses penurunan kadar air ialah luas permukaan sesuai dengan bentuk menjadi kotak dan bulat memungkinkan air lebih mudah berdifusi dan menyebabkan penurunan jarak yang harus ditempuh oleh panas pada luas permukaan bahan. Yang selanjutnya adalah pola penurunan atau pola perubahan volume pada saat pengeringan. Hasil pengamatan terhadap perubahan volume menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengeringan 40, 50, dan 60 derajat Celcius dengan kecepatan udara 1,5 meter per detik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan volume bengkoang seperti disajikan pada gambar belah. Gambar ini menunjukkan indikasikan bahwa pola penurunan volume mengikuti pola eksponensial seperti pola penurunan kadar air pada saat pengeringan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pola penurunan volume selama proses pengeringan, semakin tinggi suhu pengeringan maka semakin cepat pula volume laju pengeringan pada bengkoang kotak maupun bengkoang bulat. Laju pengeringan yang cepat dapat terjadi jika udara pengering memiliki kecepatan aliran udara yang lebih seragam. Oleh karena itu, pengeringan bengkoang ini menggunakan kecepatan aliran 1,5 meter per detik. Pada pengeringan suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius dengan volume awal bengkoang pengeringan yang seragam dan laju aliran udara yang lebih besar sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menembus lapisan bahan tersebut. Tabel di samping juga menunjukkan bahwa bengkoang dengan suhu udara pengeringan berbeda dengan kecepatan udara yang sama memiliki waktu pengeringan berbeda-beda. Suhu 40 derajat Celcius membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama, sekitar 11 jam untuk mencapai kadar air kesetimbangan dibandingkan dengan bengkoang dengan suhu 50 derajat Celcius mencapai sekitar 10 jam, sedangkan 60 derajat Celcius membutuhkan waktu yang lebih sedikit, yaitu 8 jam. Ya, kesimpulannya, yang pertama, prinsip pengeringan adalah proses penghantaran panas dan massa yang terjadi secara serentak. Dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan bahan yang dikeringkan.
Pengaruh pengeringan terhadap bahan hasil pertanian yaitu terjadinya penurunan kadar air dan perubahan volume bahan yang disebabkan oleh tingginya suhu dan laju aliran udara sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar pula untuk menembus lapisan bahan dan proses pengeringan terjadi secara cepat. But I'm just so conflicted, I can't tell you what's real. I'm trying to find Cupid, so it's my heart of steel. But all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if I like the attention, if I like that you see